saya merasakan bahwa semuanya itu saya itu selalu melakukannya sendiri gitu. Di mana saya tidak memiliki merasa ditemani. Halo, nama aku Stanley. Pada saat ini aku akan memberikan sebuah kesaksian di mana saya pernah merasakan di mana titik terendah akan di kehidupan saya. Jadi di tahun 2017, ketika saya berumur 12 tahun, saya saat itu kelas 1 SMP atau kelas 7 SMP. Pada saat itu saya di momen itu orang tua saya meninggal dunia. Jadi orang tua saya ini meninggal dunia, cuman berbeda 10 hari. Ayah saya meninggal di tanggal 10 Januari, ibu saya meninggal di tanggal 24 Januari di tahun 2017. Pada saat itu, yang namanya masih kecil ya, di umur 12 tahun, mungkin pada saat itu saya merasakan di mana saya kehilangan akan dunia saya gitu. Jadi saya nggak memiliki akan semangat hidup untuk menjalani akan kehidupan saya. Jadi pada momen itu di tahun 2017, sebenarnya itu menjadi sebuah efek yang sangat panjang di kehidupan saya. Yang ibaratnya hampir mungkin bisa dibilang bukan beberapa bulan lagi saya merasakan akan hal itu, tetapi mungkin bertahun-tahun. Mungkin pada saat ini saya merasakan akan hal itu. Jadi mungkin yang bisa menjadi sebuah titik kerendahan saya di mana saya merasakan bahwa semuanya itu saya itu selalu melakukannya sendiri gitu. Di mana saya tidak memiliki merasa ditemani, yang ibaratnya biasanya ada nih satu orang yang selalu menyemangati saya, selalu ada yang care kepada saya, selalu ada yang ibaratnya khawatir gitu akan keseharian saya begitu. Jadi kayak pada saat saya benar-benar melakukan semuanya itu sendiri, semuanya itu seakan-akan kayak kurang sempurna gitu. Ya kayak contohnya pernah saat momen saya di tahun 2022 kemarin, saya ingin lulus SMA, saya itu agak iri kepada teman-teman saya. Pada saat itu di mana teman-teman saya ini sibuk nih, kira-kira nanti orang tua gue bakalan datang nggak ya? Justru saya melihatnya ketika teman-teman saya berbicara akan orang tuanya akan datang di wisuda penamatan pada saat itu, saya malah cuma bisa diam. Saya cuma bisa diam di mana kapan ya saya akan merasakan akan hal itu gitu loh. Kayak saya udah minta-minta nih, terkadang kayak kapan ya wisuda nanti saya akan ditemani oleh keluarga saya ataupun kakak saya pun. Tapi pada saat itu ending di mana saya itu wisuda sendiri akhirnya, di mana saya menyimpan rasa kecemburuan ataupun keirian kepada teman-teman saya yang mereka itu wisuda bersama orang tuanya. Nah, mungkin bukan hanya akan hal itu. Setelah lulus SMA pun saya merasakan di mana benar-benar yang namanya itu sendiri gitu. Ya contohnya saya udah tinggal di tempat saya sendiri, ngekos dan lain segala macam. Lalu saya udah harus, ibaratnya kalau saya sakit saya harus merawat akan diri saya sendiri. Pokoknya apapun itu saya melakukannya itu semuanya sendiri, apapun itu sendiri. Tetapi sangat bersyukur saya bisa yang ibaratnya saya memiliki muka dua lah ibaratnya. Muka duanya ini saya itu selalu menyimpan akan rasa kesepian saya, kesendirian saya itu dibalik akan canda dan juga tawa di orang-orang sekitar saya. Terkhususnya teman-teman saya. Ibaratnya kayak saya nggak mau menunjukkan bahwa rasa kesepian saya, rasa kesedihan saya ini jadi orang-orang tuh semua tahu, tapi terkadang mungkin mereka merasakan hal itu. Tapi saya berusaha mungkin bahwa mereka tuh tidak perlu tahu. Hanya saya dan Tuhan saja yang boleh tahu akan pergumulan ataupun akan kesedihan saya. Maka itu di saat saya sedang sendiri, terkadang saya suka khawatir apakah di kehidupan berikutnya, apakah saya akan bisa tetap bertahan, apakah saya akan tetap bisa survive. Karena ibaratnya hampir mungkin setiap saat saya merasakan akan titik terendah saya di mana itu kesendirian lah, kesepian, seperti itu. Jadi dengan saya memiliki keseharian di ruang lingkup yang baik,
dan juga sehat. Jadi saya terkadang bisa menjadi sebuah semangat lah, jadi sebuah motivasi bagi saya. Dan juga terkadang di momen-momen itu, di saat kebersamaan kita memiliki momen itu, saya jadi memiliki sebuah semangat gitu, motivasi hidup. Maka oleh situ saya memiliki sebuah ayatnya ini sangat berefek akan kehidupan saya, di mana saya sering kali itu khawatir. Saya sering banget khawatir akan kehidupan saya ke depannya, apakah saya akan bisa survive. Nah, jadi di ayatnya itu terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, dari ayat itu udah benar-benar mengajarkan saya nih, kalau ibaratnya kehidupan saya ini tuh gak sendiri. Jadi kayak saya selalu mengadarkan akan kekhawatiran saya kepada Tuhan, maka saya udah yakin lah, saya udah pede. Itu udah motivasi saya. Mungkin iya, orang tua sudah tidak ada, tapi saya yakin kok Tuhan pasti memiliki sebuah jalan yang baik. Dari segala kekhawatiran saya yang pernah saya rasakan, Tuhan tuh pasti ibaratnya adalah selalu di dalam hati kita lah, ibaratnya di hati kita semua, ataupun saya tersendiri ataupun teman-teman. Jadi sebuah motivasi juga bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita.